Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. May yuridillahi fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi taman bi ihsani ila yaumiddin. Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Ustadz Dhani Effendi, dan kali ini channel YouTube Majelis Asy-Syafaat _ Ustadz Dhani Effendi kedatangan bintang tamu, yaitu Ustadz Bambang Eko Sanyoto SAG. Nah, kita pada malam hari ini kedatangan tamu Ustadz Eko. Beliau juga sudah ada di samping kanan saya, dan beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua FKPKI Pacar Keling Surabaya. Dan pada malam hari ini kita berbincang santai, ya Ustadz, kita berbincang santai di podcast pertemuan kali ini, yaitu menanggapi tentang hal-hal yang ya sifatnya berbau agak-agak mistis-mistis sedikit lah. Nah, baik Ustadz Eko, kali ini pertanyaan untuk awal, apa sih yang dimaksud dengan spiritual, Ustadz? Karena di anggapan kalangan masyarakat dan masyarakat yang awam, spiritual itu identik dengan perdukunan, kemudian spiritual itu diidentikan dengan apa ya, hal-hal yang musyrik dan lain sebagainya. Nah, padahal mestinya itu tidak seperti itu. Menurut Ustadz Eko bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Ustadz Dhani sebagai apa ya, narasumber pada acara pada malam hari ini. Jadi menindaklanjuti masalah spiritual. Memang pada kalangan awam orang beranggapan berkecimpung dalam hal spiritual ini sudah, tanda petik, dalam pola pikir orang sekarang sudah wis nggak karu-karuan, Ustaz. Ada yang menganggap spiritual itu perdukunan. Ada yang menganggap spiritual itu apa sih, zaman modern ini nggak ada spiritual. Yang ada hanya semua hal itu berdasarkan logika. Tapi yang perlu diketahui, spiritual ini sengaja tidak sengaja, nyata tidak nyata, kita setiap harinya pasti berjumpa dengan hal-hal yang berbau spiritual. Apalagi kita sebagai umat muslim umumnya, khususnya sebagai umat beragama, itu tidak terlepas dari unsur spiritual. Spiritual asal kata dari mana? Spirit ini kan semangat sebetulnya. Tual diambil dari kata aktual. Jadi semangat yang nyata. Semangat yang nyata dalam hal apa? Semangat yang nyata dalam hal penggapaian keyakinan yang hakiki. Sebetulnya di situ. Kenapa dianggap spiritual itu sebagai perdukunan atau apa bla 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 dan sebagainya? Sebetulnya itu salah kaprah dari pola pandang masyarakat. Ibadah seperti halnya kita semua muslim beribadah tanpa jalan spiritual seperti halnya masakan tanpa garam. Hambar. Jadi hambar. Kita beribadah sholat 5 waktu, kemudian kita beribadah apapun tanpa didasari jalan spiritual, nggak ada rasa. Secara hukum itu mubah. Karena pada niat sendiri untuk spiritual kan lillahi ta'ala.
Nah, dasarnya juga sudah spiritual. Dari mulai kita sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah spiritual. Nah, apa sih spiritual secara khusus ini seperti apa? Sebenarnya spiritual ini adalah jalan. Di dalam ilmu dan pelajaran hakikat sufi itu spiritual ini dibagi menjadi 3 ilmu. Imam Al-Ghazali membagi 3 ilmu. Yang pertama, dalam hal spiritual kita hanya dalam taraf imanul taklid. Yang pertama. Yang kedua adalah imanul ilmi. Yang ketiga adalah imanul haq. Itu jalan spiritual. Saya bahas satu persatu. Apa sih spiritual dalam taraf pertama itu? Imanul taklid. Imanul taklid itu yang seperti orang awam melakukan. Ya wis pokok sholat ya sholat, ngaji maca Quran ya ngaji maca Quran, sedekah ya sedekah, tapi tanpa tahu hakikatnya kita sholat itu apa. Berhubung orang tua kita muslim, kita tiru-tiru, kita sholat. Itu namanya taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Nah, ini sudah jalan spiritual, menuju spiritual. Kenapa? Kita sudah berusaha untuk ikut-ikutan hal-hal untuk berspiritual. Kemudian, bagaimana kita harus tahu spiritual kita itu seperti apa sih? Apakah sudah sempurna? Apakah ada yang kurang? Nah, ketika kita ada berpikir seperti itu, iman kita sudah mulai naik, spiritual kita sudah mulai naik. Kemana? Ke imanul ilmi. Kita sudah mengilmui jalan spiritual kita, mengevaluasi sejauh mana saya sholat, sejauh mana saya beribadah, di tingkat mana saya beribadah. Nah, di situ itu kita sudah sampai ke imanul ilmi. Kemudian jika kita sudah mengetahui ilmunya, kita sudah tahu menghakikatinya, oh ternyata hakikatnya saya sholat ini, oh ternyata saya membaca Quran itu ini, oh ternyata saya sodako itu hakikatnya seperti ini. Itu kita sudah mendapatkan ruh spiritual yang hak, sampai sudah taraf imanul hak. Seperti itu. Jadi spiritual itu seperti itu, bukan asumsi masyarakat bahwa spiritual itu perdukunan, ya, suwuk menyuwuk. Itu bonus, Ustaz. Itu bonus. Oh, itu malah bonus. Bonus, Ustaz. Ketika menjadi karomah atau makna bagi seseorang, ya. Nanti ketika kita istiqomah dalam hal spiritual, dalam kita menghamba kepada Allah, dalam hal kita zikrullah, insya Allah keistiqomahan itu akan mendatangkan karomah. Karomah itu apa? Karomah itu kelebihan. Dari mana? Dari jalan spiritual yang kita lakukan. Akhirnya apa? Akhirnya moro-moro ada orang datang ke kita minta doa, lo kok dengan takdir Allah doa kita itu mustajab. Bukan karena doa kita sebetulnya, tapi karena apa? Karena kedekatan kita kepada Allah, sehingga doa kita diridhoi oleh Allah dan diizinkan Allah untuk terkabul. Sebetulnya seperti itu. Ini itu bonus, Ustaz. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, sepertinya pembahasan semakin menarik mengenai sisi-sisi spiritual, dan kita akan kembali setelah pesan yang berikut ini. Baik, kembali lagi bersama channel YouTube Majelis Asy-Syafaat _Ustadz Dhani Effendi. Kita masih bersama narasumber kita, Ustadz Bambang Eko Sanyoto. Nggih, Sanyoto nggih, Ustadz. Nah, baik Ustadz, tadi perbincangan kita yaitu mengenai hal-hal yang spiritual itu diidentikan dengan dukun, diidentikan dengan klinik, bahkan musyrik yang beranggapan seseorang padahal tidak seperti itu. Apalagi minta-minta ke dukun, minta-minta ke orang pintar, itu juga dianggap
bukan dukun, tapi minta ke kiai, minta ke ulama. Nah, itu diibaratkan dengan hal-hal yang musyrik atau syirik. Padahal tidak seperti itu mestinya. Apalagi orang lebih percaya ke dokter misalkan. Itu juga tidak menutup kemungkinan disebut juga musyrik kalau dia percaya bahwa yang menyembuhkan itu tadi dokter. Tapi kalau yang menyembuhkan Allah melalui pelantara dokter, nah itu kan baru tidak musyrik, kan gitu. Hanya pelantara. Semua yang ada di dunia ini kan hanya pelantara. Tetap awal mulanya itu ya dari Allah. Baik Ustaz, kita lanjut perbincangan selanjutnya, yaitu menurut Ustaz bagaimana ini kita memberikan pemahaman kepada masyarakat awam, memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwa yang namanya kita minta bantuan doa ke kiai, ke ulama, itu bukan hal lagi yang disebut dengan musyrik atau syirik. Bahkan bisa jadi itu kita bisa melihat ibrah bahan renungan seperti dulu Kanjeng Nabi pernah mengobati Sayyidina Abu Bakar waktu di Gua Hiro kena gigitan ular. Itu kan juga dengan air liur Kanjeng Nabi akhirnya sembuh total. Gimana caranya kita menyikapi bahwa pertanyaan di masyarakat itu gak usah jaluk-jaluk nih gini dukun, gak usah minta-minta ke orang pintar gini-gini, itu musyrik. Ya, itu menurut Ustaz gimana untuk menanggapi statement yang ada di masyarakat? Menanggapi masalah musyrik, masalah syirik, kita harus tahu dulu arti dan dasar hukum syirik itu apa, Ustaz. Syirik itu kan suatu perbuatan yang menyekutukan Allah. Jadi kita menyembah selain Allah, kita menyekutukan selain Allah dengan sesuatu hal yang menjadi ciptaannya, itu syirik. Yang melakukannya disebut musyrik. Jadi hubungannya gini, bagaimana sih kita menyikapinya hal-hal seperti ini? Simpel Ustaz sebetulnya. Kita nggak perlulah dalil terlalu panjang-panjang. Kita lihat aja surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Di situ sudah, kenapa sih surat Al-Ikhlas itu di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas, berbeda dengan surat Al-Falaq, surat An-Nas. Di situ ada surat An-Nas pasti qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Di situ ada falak. Tapi Al-Ikhlas di situ tidak ada kata-kata kul ikhlas, tidak ada. Nah, di situ ada syir di sini. Di sini ada syir. Bagaimana kita menyikapinya hal-hal syirik tadi itu, Ustaz? Pertama, kul huwallahu ahad. Apapun yang kita perbuat di dunia ini, apapun yang kita jalani di dunia ini, satu dasarnya, yaitu apa? Kul huwallahu ahad. Allahu ahad ditanamkan. Allahu ahad. Apa artinya Allahu ahad? Allah sing maha tunggal. Bukan satu loh nggih. Senes loh. Ahad itu bukan satu tapi tunggal. Kalau satu pasti ada dua, ada tiga, tapi tunggal. Allah niku ahad. Allah niku ahad ditanamkan terus. Kedua, Allahu somad. Allahu somad niku dasar. Jadi ketika kita sakit, kemudian kita ke dokter, kemudian atau ke kiai minta doa atau apa, landasan yang perlu kita pegang adalah dua hal, yaitu Allahu ahad dan Allahu somad. Apa? Kita hanya meminta kepada Allah yang ahad. Adapun kiai, adapun dokter hanya perantara dari si ahad. Ngoten Ustaz. Jadi enggak menanggapi syirik seperti itu. Sebetulnya contohnya saya itu di rumah ada keris, Ustaz. Saya punya 2 keris dan 1 tombak. Mungkin masyarakat awam loh iki lho Ustaz kok ngingut dolanan kok keris, dolane kok tombak, dolane klenik, dolane kok akik.
Loh, itu dari kalangan-kalangan saudara-saudara kita yang lain menganggap saya itu wah iki bid'ah, wah iki sesat, wah iki apa. Padahal ya, kalau kita melihat dari keris dan kemudian kita itu ketika kita memegang keris dan ketika kita ingat Allah, itu adalah spiritual yang luar biasa. Contohnya? Nah, ketika kita tingkat keimanan kita itu memuncak, Ustaz, kita sudah menanamkan betul-betul Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, melihat apapun itu zatnya Allah. Melihat apapun itu zatnya Allah. Melihat keris zatnya Allah. Melihat tombak zatnya Allah. Melihat apapun zatnya Allah. Bukan berarti keris ini Allah. Bonusnya apa? Ketika kita Allahus Somad meminta kepada Allah, bonusnya apa? Mustajab. Doa yang kita panjatkan ini mustajab. Seperti itu. Itu untuk menanggapi kesyirikan-kesyirikan tadi. Apa? Dua hal untuk menanggapi syirik. Satu, Allahu Ahad. Kedua, Allahu Somad. Minum obat ngeluh ngombe obat del diniati Allahu Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nyuwun saras. Itu aja. Jadi itu untuk pelepas hal-hal seperti tadi. Jadi nggak ada anggapan spiritual itu syirik kemudian kita musyrik, apalagi bid'ah. Ya kita itu sampai sekarang itu bid'ah itu mulai kepala sampai kaki, Ustaz. Apalagi syirik. Oh iya. Loh. Benar. Kalau syirik, kalau kita apa-apa dianggap syirik, kita kerja itu kadang-kadang kita syirik loh. Dosa itu. Lebih taat ke bos. Lebih taat ke bos. Bos kita sholat, kok kita sholat, kadang-kadang kawasan biasa celanaan sudah Allahu Akbar, tapi ketika ngadep bos, kemeja, siran rapi, jas-jasan, harus licin wangi. Loh, berarti kan apa? Itu sudah bentuk syirik khafi. Iya. Menyekutukan Allah dengan hal-hal ciptaannya. Padahal apa? Setelah Allahus Somad, lam yalid walam yulad. Nah, ini kan ayat ini, surat ini pendek, tapi kandungan di dalamnya masya Allah luar biasa. Makanya tidak ada ikhlas di situ. Hakikatnya apa? Karena manusia hamba Allah, ciptaan Allah, banyak yang belum siap, banyak yang belum ikhlas mengahadkan Allah, mengsomatkan Allah. Itu ngoten Ustaz. Mungkin bermanfaat. Kalau gitu akhirnya bisa bermanfaat juga untuk kita semua, pengertian dari apa itu syirik, apa itu musyrik, dan kita bisa lebih memaknai lagi. Oh ternyata kita minta berobat ke seorang kiai, seorang ustaz, minta suwuk katakanlah cara Jawa nih, jaluk suwuk, itu gak syirik, gak itu ngoten nggih. Iya, lek suwuk sirik marune lek nang dokter gak sirik, lha apa bedane? Yang siji gawe banyu, air pakai air, yang satu pakai obat. Nah, artinya kan ya sama loh. Nah, jadi untuk anggapan di masyarakat bahwa itu bukan sirik, dan itu juga nggak semua dikatakanlah bahwa ustadz kuwi iku dukun, nggih boten. Nggak seperti itu. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya dengan suasana yang semakin larut, semakin mencekam. Bahkan Allah itu Ustaz, itu penciptaan Allah, itu sejatinya menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Berarti jin juga memiliki tugas yang hampir sama, mungkin hampir sama atau memiliki kesamaan, bahwa kepada manusia pun itu tugasnya sama kepada Sang Khalid, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Ustaz kok banyak orang itu yang menyalahkan jin? Kayak orang kesurupan gitu, itu jinnya bisa masuk ke orang tersebut. Itu oh ini kesurupan, disuruh jin. Jinnya sendiri pun aslinya yo mangkel Ustaz aslinya. Disalah-salah. Mangkel aslinya, aku lo gak lapo-lapo, aku lo gak ngapa-ngapain, kok iso disalah-salah kuwi. Nah, menurut jenengan itu gimana? Jin kok bisa sampai masuk ke tubuh seseorang si A, si B, si C?
itu seperti apa Ustaz? Melalui prosesnya bahkan atau dia melakukan kesalahan apa sehingga jin bisa diperintah seperti itu? Atau kita kembali ke historinya Nabi Sulaiman? Nah, mungkin Ustadz Eko bisa menjelaskan. Monggo Ustadz, kita ngobrol santai aja malam hari ini. Santai, jadi sersan serius tapi santai. Bisa ngopi-ngopi, bisa rokokan juga. Monggo. Berbicara masalah jin ini berat. Karena gini, berbicara masalah jin ini kan sudah kerana gaib. Kalau kita bicara gaib, ini sudah menyangkut nilai-nilai keimanan seseorang, keyakinan seseorang. Surat Al-Baqarah ayat 3. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya wong sing iman, sak temene wong sing iman iku wau percaya marang hal sing gaib. Nah, itu modal utama. Jadi jika kita merujuk kepada hal-hal yang gaib, pasti urusannya ya jin. Yo wis padahal ini wow yang disebutkan Ustaz Dani tadi, masalah jin dan manusia itu juga apa ya? Memiliki tugas masing-masing. Jin itu ada dua macam. Ada jin muslim dan jin kafir. Bagaimana prosesinya itu tiba-tiba kok ada, kadang-kadang ada orang kesurupan jin yang disalahkan. Kemudian ada beberapa hal keruwetan kehidupan, jin lagi yang jadi kambing hitam. Laki-laki jin lagi mesakno. Ifrit itu kasihan. Ifrit itu lama-lama nggak punya dosa loh. Soalnya sering difitnah sama manusia. Iya, Ifrit itu pemimpinnya jin tau Ustaz. Iya. Ifrit pemimpinnya jin. Lama-lama Ifrit itu masuk surga Ustaz. Gara-gara kita sering memfitnah jin. Sebetulnya gini Ustaz. Jadi ketika ada seseorang kerasukan, sebetulnya hal pokok yang paling mendasar kenapa orang itu bisa kerasukan adalah dari segi kejiwaannya. Kenapa dari segi kejiwaannya? Karena jiwa ini bisa gersang tanpa adanya zikrullah. Jiwa ini bisa gersang, saya ulangi, jiwa ini bisa gersang, hati ini bisa gersang tanpa adanya zikrullah. Zikrullah itu seperti apa? Nah, harusnya manusia ini lebih bisa mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Kenapa kok jin-jin ini mulai merajalela, merasuki manusia sak karepe dhewe? Berarti apa? Banyak jiwa-jiwa yang sekarang itu jiwanya sudah gersang. Kita butuh penyejukan. Yang butuh makan itu bukan hanya perut, bukan hanya raga kita, bukan hanya jasad kita, tapi jiwa dan ruh kita itu perlu makan. Makannya jiwa, makannya ruh dari apa? Dari zikrullah. Nah, jin di sini bagaimana bisa masuk ke jiwa manusia yang gersang? Dari orang-orang, dari jiwa-jiwa orang yang memang awalnya sering bersentuhan dengan hal-hal yang seperti itu. Contoh, misal nih analoginya seperti ini. Sampai Pak Ustadz Dani kebiasaan bercengkrama atau bergaul, berinteraksi dengan orang jual minyak wangi. Sedikit demi sedikit, walaupun nggak pakai minyak wangi akan wangi. Seperti halnya juga gitu. Kalau kita terbiasa dan dibiasakan dan istiqomah melakukan hal-hal yang disukai mereka, jin, mereka ya koncone akhirnya kayak koncone.
Titik akeh mesti katut. Lah, akhirnya di jiwa manusia ini kan ada lubang kecil, Ustaz. Di jiwa manusia ada lubang kecil. Lah, spiritual ini, jika spiritual ini benar, lubang kecil ini mengarah kepada hidayah Allah, kepada nurullah. Tapi jika jiwa ini gersang, jiwa ini kering, akan mengarahnya ke tadi itu. Nah, lubang inilah yang dimasuki oleh jin-jin kafir tadi. Akhirnya apa? Jiwa yang gersang tadi, pertama, biasanya orang koyokane gak kesurupan tapi kesurupan. Tono-tono ini cuma satu, Zat. Napa nih? Temperamental. Berarti wong sing ngamukan. Nah, wong sing ngamukan iki kan jiwane panas ta. Nggih. Wong sing ngamukan jiwane panas. Berarti napa niku hati-hati lho. Kudu sering-sering zikrullah. Jane napa cek sejuk istighfar astagfirullahalazim. Tapi memang benar, Ustaz. Saya itu pernah sampaikan itu wong kuwi nalikane gelem istighfar iku nek kena ujian cobaan. Nek wis ditimpa musibah Astagfirullah subhanallah niku nek wayahe lara ditimpa musibah tapi nek wayahe napa nek bahagia dan lain sebagainya jarang ditimpa musibah gak karu-karuan jarang dikire kok ditimpa musibah jarang dikire ngoten dadi itu pemirsa, jadi apa sih jin itu kok kenapa sih jin itu kok bisa merasuk ke jiwa tubuh seseorang karena sejatinya di dalam jiwa tubuh seseorang itu tadi itu ada lubang yang kecil itu bisa untuk keluar masuknya jin bisa ditutup juga itu Ustaz ya? Oh sakit bisa ditutupnya bagaimana itu Ustaz biasanya mestinya? Dengan menghadirkan nur Allah di dalam jiwa. Oh, dengan menghadirkan nurullah di dalam jiwa kita. Dengan apa kita menghadirkan nurullah? Salah satunya tadi dengan zikir. Zikir kuwi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir kuwi gak harus di dalam sholat. Jadi bisa apa sambil berbaring, duduk, ngelosot-kelosotan. Syuting ini kuwi termasuk mesine dikir cangkeme lambene ngomong tapi atine Allah subhanallah. Ya sebetulnya Islam itu enak Ustaz. Benar. Islam itu sebetulnya enak. Yeah. Semua hal itu bisa bernilai ibadah. Bahkan nun sewu, lo berhubungan sama istri aja ibadah. Oh gini. Lho niku ibadah sing enak niku. Ibadah paling enak. Ibadah paling enak. Pahalanya paling besar. Membunuh 70 orang kafir. Nah, nggih. Lah kan ngoten. Lho enak lho. Minum saged bernilai ibadah. Ketika kita minum bismillahirrahmanirrahim. Lho, iku pun ibadah, nilai ibadah lho. Saestu. Islam niku masyaallah golek pahala niku gampang sekali. Mencari pahala niku gampang mudah sekali. Jalan untuk spiritual untuk menggapai nurullah niku sangat mudah sekali. Rugi kalau hal-hal yang seperti ini itu tidak dimanfaatkan oleh umat muslim sendiri. Iya. Ngeten. Jadi saya itu sampai mempunyai kesimpulan gini Ustaz. Wong nek agamane Islam besok gak iso mlebu surga kuwi sangat rugi. Wah, sangat rugi. Istighfar yo diwehi, nggih dikasih. Terus kita tobat, masa mau tobat Allah membuka jalan yang begitu besar. Ya membuka ampunan begitu besar, apalagi orang-orang perempuan Ustaz ini. Nah, ibu-ibu itu adalah ganjarannya pahalanya kan mestinya luar biasa. Berhadapan dengan suaminya mengucap salam assalamualaikum ya salam dengan mesem abbas sumuga pipine meret mesem itu aja sudah nilainya seperti orang yang apa khatam 30 juz kemudian nyium tangannya suaminya itu seperti nyium hajar aswad ganjaran atau pahala atau tapi kenapa kok di surga di akhirat nanti itu banyak perempuan yang masuk di neraka kenapa Ustaz itu kira-kira? Nek coro kasaran nih kalau kita bercanda ya dengan teman-teman gitu gini Ustaz karena
kenapa neraka itu dihuni paling banyak kaum Hawa. Ya, kasarannya itu gini. Perempuan itu mulutnya 2. Oh, ini loro nisur dhuwur. Perempuan itu mulutnya 2. Maksudnya gini, bukan secara negatif, Ustaz. Jadi maksudnya gini, perempuan itu mulutnya 2. Itu dalam arti gini. Kalau sudah berbicara sering lupa diri. Perempuan itu kalau sudah berbicara sering lupa diri. Apa maneh nek ngomongno tangga. Oh, lembut terus. Nah, kan sudah kan ada toh jamaah ghibah Indonesia. Jamaah ghibah Indonesia. Itu kalau sudah mengarah ke sana itu perempuan paling profesional ke sana itu. Nah, hal-hal ini loh yang bisa menggeret menggeret perempuan kaum Hawa ini ke neraka. Jadi ini hal-hal ini paling besar seperti itu. Yang kedua, ini yang perlu saya ingatkan kepada para istri-istri dan calon istri. Jangan hanya melihat yang seperti disampaikan Ustaz Dani tadi, pahalanya begitu besar, tapi juga sebaliknya. Harus juga memperhatikan penyebab-penyebab dosa besar. Contoh kecil, dalam satu ranjang suami istri singkur-singkuran itu malaikat melaknat loh. Oh nggih, itu ada di kitab Rotluyun. Ya, kemarin minggu saya kaji itu sama ibu-ibu jamaah. Jadi suami istri singkur-singkuran, tidur singkur-singkuran. Lah itu malaikat itu loh melaknat, tidak akan mengampuni perempuan itu sampai pagi. Loh, masya Allah loh. Sampai terbit fajar. Tapi sebaliknya, ketika suami istri tadi berhadapan dan memedukasi di situ, malaikat di langit akan meminta ampun kepada pasangan kedua. Masya Allah, minta ampunan kepada Allah. Seluruh dosanya insya Allah dihapus di Allah Subhanahu Wa Taala. Ini umat Islam ini pembahasan untuk kaum Hawa seperti ini lebih menarik, Ustaz, karena tukang syutingnya dewe itu ya paling seneng ngoten niku. Itu ya, kita Majelis Yayasan As-Safaat ini memiliki kameramen yang handal. Beliau bernama Bung Dimas, saya panggil Bung Dimas. Ya, alhamdulillah beliau ikonnya Bung Masjid itu. Nanti kita sapa sendiri Bung Dimas. Suatu saat Bung Dimas akan kita undang untuk jadi narasumber. Baik, itu tadi. Jadi intinya perempuan itu kenapa bisa menjadi banyak menghuni neraka? Ya benar kata ceramah-ceramah ustadz-ustadz, apalagi diambil dari kutipan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, wong wedok perempuan itu kebanyakan masuk neraka itu karena satu, tidak bisa menjaga aurat, dua, ini di bawah hidung 2 cm. Nah, bibir tidak bisa menjaga bibir. Yang ketiga, yaitu tadi, yaitu menyakiti hati suaminya. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang di rumah, Bu, rungokno Bu. Ya, di rumah ibu-ibu rungokno, ojo nyakiti wong lanang. Ya, ojo nyakiti wong lanang, ojo seneng ngelarakno atine wong lanang. Rungokno Bu, rungokno. Dipenono. Ini bagi pemirsa jamaah Gubeng Masjid ini pasti Ustaz Dani mulai pembahasan ibu-ibu. Boten. Baik Ustaz, ini saya mau bertanya lagi Ustaz. Berhubung tadi awalnya spiritual, hal-hal mistis apa Ustaz yang pernah Ustaz alami yang mulai berkecimpung di dunia spiritual atau dunia bongso goib menunggu, yang paling ceritanya itu paling belum pernah dilupakan sampai saat ini, bahkan itu terngiang-ngiang selalu. Ya, itu menjadi momentum yang langkah bagi panjenengan. Niku nopo Ustaz? Nah, ini kebetulan ini. Saya dari dulu waktu SMA saya itu senang sekali daki, jadi hiking. Saya senang sekali naik gunung, turun gunung. Jadi mulai Penanggungan, Welirang, Arjuna itu sudah saya taklukkan.
Nah, pada satu saat acara di diklat, pada waktu itu diklat PA untuk adik kelas saya menemukan suatu hal itu unik. Di hutan itu saya seperti ada sosok gitu. Jadi sosoknya itu hitam seperti gendruwo seperti itu, gendruwo besar. Dalbo kalau saya ngerti dalbo. Iki pertama saya takut, waduh iki medeni. Refleks saya baca ayat kursi tadi. Refleks saya baca kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Loh, ternyata dia niru, Ustaz. Bisa meniru juga. Bisa meniru. Loh, saya kok Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lah tak dengan keyakinan yang pede. Aku enggak pernah takut. Saya kan dari kecil enggak pernah takut hal seperti itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Loh. Nirukan. Allahu la ilaha illa loh. La ta'khudhu sinatu wala naum. Nirukan juga, Ustaz. Masya Allah loh. Kok nirukan? Ya Allah, akhirnya sampai kebiasaan akal kalau saya, Ustaz. Terus ini mau saya apakan nih? Ayat kursi ini istilahnya gitu udah pamungkas kalau bagi saya, pamungkas. Aduh. Begitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum lahu ma fis sama, nirukan terus. Masya Allah, akhirnya sik ta. Sampean niku kok luwih pinter sampean ketimbang aku ya gitu. Saya padahal tuh berhenti. Jadi di hutan itu kalau nggak salah saya ingat saya itu di Alas Nongko Jajar. Di Alas Nongko Jajar. Daerah mana itu, Ustaz? Daerah kalau nggak salah itu daerah Probolinggo, Ustaz. Nongko Jajar. Jadi ketika saya di sana ketemu itu saya sudah frustasi. Wah, apa yang membuat si Dalbo ini bisa menirukan ayat kursi saya? Saya sudah wis down gak karu-karuan, Ustaz. Wah, nggak bisa lah. Dan lama-kelamaan dia mendekat ke saya. Lama-kelamaan mendekat. Akhirnya saya pasrah. Wis aku mbak apa-apa no terserah gitu. Dimplok Wis terserah. Wong ayat kursi saya ditirokno ya apa aku ini. Waduh, berat iki. Wah iki ketokane iki panglima iki. Dalbo yang panglima ini. Wis gak mlayu malah mendekat. Terus kalau saya pasrah ketika pasrah saya sudah dengan ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun saya tanamkan dalam hati. Wis anjane menungso iki asale teko Gusti Allah bakal balinya Allah. Kalau ngoten tok. Langsung kalau ternyata hilangnya apa? Saya ngucap apa, Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kula bener-bener nyuwun perlindungan panjenengan ya Allah. Baru hilang. Oh, berarti ayat ta'awudz sih ya. Tiwasane dodo Ustaz, ya Allah. Tiwasane dodo. Mana tak baca Al-Baqarah lengkap nih Ustaz. Masya Allah. Ta'awudz yang dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niku yang bisa. Moro-moro ilang. Lu ala rek aku lho ngoten. Niku sing pengalaman kula sing paling aneh niku ngoten. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan ini dari pemirsa. Terus setan-setan ya, mungkin bisa disebut setan, bisa disebut jin. Nah, seperti itu makhluknya itu membahayakan atau tidak Ustaz? Untuk diri kita maupun pemirsa yang pernah mengalami, aku tahu dideloi, saya pernah dilihatin putih-putih di pojokan itu dideketin selangku ternyata ya kan gitu. Nah itu tuh setan-setan seperti itu kira-kira itu bahaya atau tidak, bisa gigit atau tidak, bahkan untuk merasuk ke diri kita menjadi apa ya, kesurupan atau tidak. Bagaimana menurut jenengan Tat? Monggo iki santai mawon Tat, kula sambil kali rokokan. Kalau membahayakan atau tidak itu ya
seperti halnya kita, Ustaz. Sesuatu hal itu bisa jadi membahayakan, bisa jadi teman. Ya karena sikap kita sebetulnya. Selama kita hormat, betul, selama kita tidak mengganggu, ya sudah. Wong kita itu nggak terlepas dari mereka. Kita hidup bersandingan dengan mereka loh. Cuma beda dimensi saja. Tergantung kitanya bagaimana menyikapinya. Makanya ada salah satu golongan itu yang menganggap sesaji, ada yang menganggap kita bakar menyan itu musyrik. Itu saya kira pola pikir kolot malahan. Tapi mereka identik dukun. Tapi mereka menganggap kita yang kolot. Iya. Padahal tidak. Padahal itu sunnah Nabi gitu tapi. Loh, selain sunnah Nabi, saya itu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, Ustaz. Sesaji, bakar kemenyan. Itu sebetulnya nilai-nilai kearifan lokal. Di situ adalah bentuk ajaran bagaimana orang Jawa itu menghargai leluhur yang pertama, yang kedua hal-hal yang tidak kelihatan saja loh dihargai, dihormati, apalagi orang-orang yang kelihatan. Itu orang Jawa. Ya. Nilai-nilai luar orang Jawa itu seperti itu. Menghormati apa ya namanya danyangi tempat itu. Itu. Seperti itu. Jadi kan kita nggak sengaja nih, siapa tahu di sekeliling kita ini terkadang ada makhluk gaib yang kita tidak bisa lihat. Nah, kita kan nggak bisa cara berkeliling. Ya caranya dengan itu tadi, kita menghormati cara seperti itu. Seperti itu sih. Saya simpelnya seperti itu. Syiriknya dari mana kalau seperti itu, gitu loh maksud saya gitu. Iya, itu memang kadang anggapan di masyarakat itu seperti itu, Sa. Jadi bakar kemenyan, bakar dupa, identik dengan dukun, identik dengan apalagi wah itu ngundang demit, wah gitu. Itu kan anggapannya yang masih kolot-kolot seperti itu. Padahal apalagi kita bergaul dengan habaib, duriya Kanjeng Nabi, duriya Rasulullah. Itu apalagi di setiap majelisnya itu yang namanya haruman dupa atau bukhur dalam bahasa Arabnya. Nah itu kan semerbak banget. Bahkan Allah itu suka yang ke wangi-wangian. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Masuk masjid aja disuruh pakai yang wangi, yang rapi, yang bersih. Sarung paling nggak BHS. Sponsor nih. Sarung paling nggak BHS yang mahal. Masa ada masuk ke masjid untuk sholat, sarung buat tidur ya itu, buat jagongan ya itu, buat cangkruan itu. Jadi Allah itu kayak nggak dihargai sama sekali. Kadang saya itu kadang itu paling sebel itu melihat orang itu sudah sholat pakai kaos oblong, kaos kutang, habis itu celonan training. Itu tuh saya nganggap ya Allah, iki malaikat jangan dijak badminton atau piye kan ngoten niku. Masya Allah. Jadi baik pemirsa, ternyata tidak semua hal-hal yang gaib, jin, setan, demit seperti itu tuh mengganggu kita, menyerupi kita. Kalau panjenengan yang ada di rumah itu melihat seperti itu, mestinya itu lebih membangkitkan keimanan kita kepada Allah. Kenapa saya bilang seperti itu, Ustaz? Karena rata-rata orang yang hafal ayat kursi secara dadakan itu kalau melihat genderuwo, melihat kuntilanak yang tadinya nggak hafal, jadi hafal. Begitu melihat ada putih-putih, ada orang tinggi besar hitam, langsung auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung hafal. Padahal disuruh baca dalam keadaan sadar juga tidak hafal. Itu mujizat. Makanya saya berterima kasih pemirsa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan-setan model seperti itu bukan menyesatkan, tapi malah mengingatkan bagi diri kita kepada Allah. Bahkan yang menyesatkan itu apa kata Kanjeng Nabi? Yajri majrodam, yang mengalir dalam diri kita seperti aliran darah. Baik Ustaz Eko, sepertinya pembicaraan kita ini cukup menarik, dan satu lagi ini saya mau menguak sisi misterius dari Ustaz Eko. Ya, sisi misteriusnya dari Ustaz Eko ini. Kenapa beliau itu sampai terjun di bidang spiritual? Gak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Gak mungkin ujug-ujug nenggone aku spiritual. Aku mendalami ilmu
marifat atau sebagainya atau hakikat dan lain sebagainya. Nah, itu muasababnya itu kenapa Ustaz? Kemudian yang kedua, ini kita ringkes mawon Ustaz. Ben aku rokokane rada suwe. Kita ngobrol santai kok, tenang aja. Yang kedua, itu pengalaman Ustadz itu dalam menyembuhkan seseorang atau apa ya, mungkin dapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling sulit, bahkan yang paling agak-agak nggak agak-agak seram, harus seram. Itu seperti apa Ustaz? Ada pengalaman-pengalaman apa? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa dan bisa menjadi hal yang sangat menarik bagi pemirsa bahwa tidak selamanya Ustadz sing bergelut di dunia spiritual itu Ustadz dukun. Wantem ibu sampean ngomong-ngomong ngono Ustadz dukun. Mboten niku tersinggung kula ngoten niku. Monggo Ustadz apa to? Nggih. Terkait kenapa sih saya memilih dunia spiritual ini dalam kehidupan saya? Kita memang ada enggak sih jalan hidup kita itu yang enggak spiritual? Saya tanya sekarang enggak ada. Semua kehidupan kita itu spiritual semua loh. Semua kehidupan kita itu enggak masuk akal semua loh. Koyoto contoh. Wis ta ayo. Sampean kerja nungsep koyo apa? Ya. Nyungsep koyo apa Zat? Wis ta. Kerja seperti apapun. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nek atase kebutuhan itu pasti kurang. Yeah. Tapi apa kok cukup? Pikiran. Iya. Wis monggo ibu-ibu di rumah dipikir. Ayo, Iket mau ibu-ibu, pemirsa mungkin ibu-ibu. Soalnya sing nyekel duit. Wong wedok. Sing ngatur keuangan itu kodratnya itu perempuan. Ibu-ibu. Lah, ibu-ibu niku napa monggo dievaluasi. Bayarane bapake piro? Nggih. Dibagi kebutuhan sehari-hari ini sampai ketemu satu apa meneh sampean main skincare. Lah, yo main skincare, tuku skincare ae, kadang-kadang bayarane bapake gak kuat. Nggih. Durung susune anake, durung pamperse anake, nggih ta? Durung blonjone. Wis ta. Sampeyan pikir-pikir gak cukup logika, nggih. Dipikir-pikir gak cukup. Napa maneh kalau kula kali Ustaz Dani ngeten iki. Wis nek pikir logika gak cukup. Tapi keranten ridhone Allah, irada Allah, kebutuhan kita itu dicukupkan. Nah, alasan inilah Ustaz yang menyebabkan saya memilih jalan spiritual. Karena jangankan orang lain, saya contohkan ke diri saya sendiri. Dalam kehidupan saya itu tidak ada hal-hal yang logika. Kalau dihitung itu nggak ada yang logika. Ini kalau buka, saya kerja di perusahaan IT saat ini. Tapi saya dulu jurusan kuliah saya agama. Iya, dengan tadi titelnya SAG ya. Nah, sarjana agama. Sarjana agama. Bukan sarjana alam gaib loh ya. Sarjana agama. Sarjana agama. Nggih. Jurusan tarbiyah. Fakultas tarbiyah. Loh, sakjane kan jadi guru nih. Guru agama. Lah apa tadi teknisi IT. Gampang menyimpang nih gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, saya bekerja itu tidak pernah menggunakan ijazah. Sedikit pun saya nggak pernah. Saya ingin kerja, saya kerja. Tiba-tiba saya ada kerjaan dan saya diterima. Seperti itu. Nggak logis. Pertama saya kerja, ini pulang di Baduy, Ustaz. Iya, monggo. Gaji saya itu 400.000. Pertama gaji 400.000, saya menghidupi istri satu, anak saya pada waktu itu satu masih anak. Anak pertama saya pada waktu lahir itu minta gawane bayi nek cari wong Jawa, minta lahir di rumah sakit Adiguna. Saya dengan gaji 400.000 loh.
Rumah sakit Adiguna, Putra Agung. Putra. Mungkin ibu-ibu familiar dengan rumah sakit bersalin ini. Bagaimana biayanya yang nanti dikeluarkan untuk ini. Dan walhasil anak saya yang pertama itu, awalnya kan saya periksa bidan di situ. Periksa bidan dengan asumsi saya, jika bidan ini biayanya murah, Ustaz. Iya. Loh, ternyata lahirnya itu nggak mau sama bidan, maunya dilahirkan dokter. Iya, request baru. Loh benar. Okay. Loh saya itu nih keajaiban Allah seperti itu. Istri saya itu kontraksi itu mulai jam 12 malam. Baru lahir jam 4 sore habis asar. Pada waktu itu bidan yang nangis, nggak mau keluar. Ketubannya habis anak saya yang pertama. Tapi nggak operasi. Ketika itu saya kok feeling, bidan, saya minta tolong didatangkan dokter. Ternyata datanglah dokter. Walah Ustaz, dokter datang lho, gak sampai nangani, gak sampai jempok bojoku lho. Procot anak tuh. Jam 4 sore hari Sabtu. Ya Allah, lele. Nek ngono lah, hal-hal ini yang membuat saya, wah ternyata di alam dunia ini tanpa spiritual saya kira omong kosong. Omong kosong. Semua ini spiritual, Ustaz. Semua ini jalan spiritual. Semua ini jalan kedekatan kita kepada Allah. Saya bukan bisa menyembuhkan, Ustaz. Yang menyembuhkan Allah. Dan di situ tidak ada hal yang sulit bagi saya. Karena saya punya pedoman, the power of kepepet. Saya itu punya pedoman, slogan Ustaz Eko, the power of kepepet. Karena apa? Saya tidak pernah belajar untuk spiritual, Ustaz. Kalau belajar saya agama, saya belajar. Tapi kalau saya belajar menyembuhkan orang, saya belajar untuk nyowok, saya tidak pernah belajar. Yang saya gunakan itu tadi, the power of kepepet. Ketika ada orang pasien masuk ke rumah dan meminta tolong saya gunakan itu. Ya Allah, adanya tamu ke saya, adanya orang sakit datang ke saya karena qadarullah. Jika yang datang itu sakit, mohon turunkan perantara kepada saya untuk engkau sembuhkan penyakitnya. Saya itu, Ustaz. Saya itu penyakit apapun, saya itu. Jadi seperti itu. Saya nggak doa apa-apa. Saya nggak bisa doa apa-apa. Yang saya doakan itu tadi, Al-Fatihah kebanyakan, sudah selesai. Misalnya itu. Untuk seperti tadi, misalkan ada orang seperti yang disampaikan Pak Endro tadi, ada orang gini. Saya hanya berdoa saja, ya Allah, jenengan tolong ya Allah yang niki. Kenapa? Akhirnya muncul kasaf. Muncul kasaf. Terus iki kok kelihatan ada daun 5. Terus ada sumur 7. Terus muncul Muhammad besar sebagai background daun dan 7 sumur tadi, Ustaz. Oh, ternyata tafsirnya seperti ini. Langsung saya sampaikan kepada beliau. Oke, baik pemirsa yang ada di rumah dan pemirsa setia channel Majelis As-Syafaat. Seperti pada malam hari ini pembahasannya yang sangat menarik, tapi berhubung waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, kita akan kembali ke episode yang akan datang, akan mengundang lagi beliau Ustaz Eko Sanyoto SAG. Baik Ustaz, matur suwun sangat, terima kasih atas kunjungannya, atas kehadirannya di podcast Majelis As-Syafaat ini. Mugi-mugi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya kepada pemirsa yang ada di rumah maupun kita semua yang ada di studio ini pada khususnya. Baik, terima kasih pemirsa Majelis As-Syafaat. Sekian dulu podcast kali ini. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. subscribe, like, and share. Matur suwun.